Halo, selamat datang kembali di sesi kita kali ini. Senang sekali Anda bergabung lagi untuk sebuah penelusuran mendalam yang kami siapkan khusus untuk Anda. Hari ini kita akan coba bedah bab 7 dari buku Inside Out, karya Tina Selig. Judulnya menarik banget, Persist, What Floats Your Boat. Nah, kalau diterjemahkan bebas mungkin jadi bertahan, apa sih yang bikin Anda terus jalan? Jadi, ya sumber kita kali ini fokus banget sama satu kata, ketekunan atau persistensi. Kita akan gali kenapa sikap ini krusial, nggak cuma buat wirausahawan, tapi ya buat siapa aja lah yang punya ide atau tujuan besar. Tapi ada sisi lainnya juga nih. Kapan sih sikap ngotot ini malah jadi bumerang? Jadi misi kita kali ini yaitu memahami inti ketekunan, lihat contoh nyatanya, dan yang penting mikirin gimana kita bisa gigih tanpa malah mengorbankan diri sendiri. Oke, mari kita mulai aja ya. Mungkin kita bisa awali dari kenapa sih bab soal ketekunan ini dianggap penting banget dalam keseluruhan proses inovasi gitu. Tentu. Bab ini langsung dibuka dengan contoh yang ya bisa dibilang ekstrim ya soal ketekunan. Kisahnya Louis Pugh. Ah iya, Louis Pugh. Saya ingat orang pertama yang berenang jarak jauh di tiap samudra. Dan puncaknya itu dia berenang di Samudra Arktik, di Kutub Utara. Kebayang nggak dinginnya? Kebayang banget pasti dinginnya. Dan motivasinya kuat banget ya, meningkatkan kesadaran soal dampak perubahan iklim. Dia pengen nunjukin kalau Kutub Utara yang harusnya es semua udah mulai cair. Luar biasa sih. Betul. Dan persiapannya itu, wah nggak main-main. Latihan setahun penuh. Terus dia melakukan visualisasi, katanya, ratusan kali. Jadi dia bayangin prosesnya di kepala dari awal sampai akhir. Dia juga bentuk tim pendukung yang solid banget. Ada 29 orang dari 10 negara. Ada dokter, navigator, pelatih, lengkap pokoknya. Mereka bahkan sampai mengembangkan inovasi baru dalam protokol latihan dan prosedur pemulihan, supaya si Push ini bisa tahan menghadapi tantangan seberat itu. Gila ya persiapannya. Dan pas berenangnya itu pasti perjuangan banget. Cuma pakai speedo, kacamata, topi renang di air yang suhunya minus 1,8 derajat Celcius. Minus. Ya, di bawah titik beku. Airnya hitam pekat, katanya, dalamnya 4.200 meter. Dan secara fisik, tangannya sampai beku. Butuh 4 bulan baru bisa ngerasain jari-jarinya lagi. Betul. Secara mental juga, dia mecah tugas berat itu jadi kecil-kecil. Fokus renang dari satu bendera ke bendera lain yang dipasang timnya. Katanya sih itu pengingat komitmen bersama, dia nggak mau ngecewein timnya. Nah, dari kisah sehebat ini, apa ya intisari ketekunan yang bisa kita tarik? Kayaknya bukan cuma soal nekat atau fisik aja kan? Jelas bukan sekedar nekat. Kisah Pugh ini jadi semacam jangkar buat konsep utama bab ini, persistensi. Keberhasilannya itu bukan cuma soal fisik, tapi lebih ke kekuatan mental, fokus yang luar biasa, keberanian, dan dedikasi yang gak goyah sama misinya. Kegigihannya inilah yang akhirnya menginspirasi ratusan ribu orang. Kegigihan mental, ini jadi nyambung ke konsep kunci lainnya nih di bab ini, grit. Apa sih sebenarnya bedanya grit ini dengan ya sekedar kerja keras biasa gitu? Grit ini menurut penelitiannya Angela Duworth ya, itu lebih dalam. Ini kecenderungan untuk mempertahankan minat dan usaha terhadap tujuan jangka panjang. Jadi bukan cuma kerja keras sesaat, tapi stamina mental buat terus maju meskipun ya banyak kesulitan. Menariknya, risetnya Duworth itu nunjukin kalau grit ini seringkali jadi prediktor kesuksesan yang lebih baik daripada, katakanlah, kecerdasan atau bakat bawaan. Oh ya? Contohnya gimana tuh? Contohnya kayak di seleksi super ketat di Akademi Militer West Point atau di kompetisi kayak National Spelling Bee di Amerika. Di situ kelihatan, yang bertahan dan sukses itu seringkali yang punya grit tinggi, bukan cuma yang paling pinter atau berbakat secara alami. Jadi ini semacam daya juang atau kegigihan mental yang tahan banting gitu. Oke, daya juang jangka panjang. Pertanyaannya, apakah ini sesuatu yang bisa kita latih atau kita kembangkan? Atau jangan-jangan ini bawaan lahir aja? Nah, ini kabar baiknya. Ternyata bisa dilatih. Salah satu kuncinya itu ada di cara pandang kita terhadap tantangan dan kegagalan. Jadi, kita perlu ngerti kalau frustrasi dan bikin salah itu ya bagian alami dari proses belajar, bukan sinyal buat nyerah.
Contohnya gimana tuh melatihnya? Kayak yang Tina Seilik lakukan di kelasnya, dia minta mahasiswanya menghasilkan 100 solusi buat satu masalah. Wah, awalnya pasti kedengaran mustahil kan? Iya, 100 solusi. Banyak banget. Nah, tapi ketika Seilik negasin kalau prosesnya itu memang dirancang untuk sulit, sikap mahasiswanya jadi beda. Mereka jadi lebih gigih. Dan ternyata banyak yang berhasil capai target itu. Pernyataan sederhana itu aja udah bantu ngebangun grit mereka. Dalam konteks kewirausahaan, grit ini wah vital banget. Tiap ide baru atau usaha rintisan itu seringkali ngalamin pengalaman mendekati kematian, istilahnya. Cuma inovator yang punya grit yang mampu bertahan. Tapi penting dicatat, grit ini nggak bisa berdiri sendiri. Perlu ditopang sama visi yang jelas, kayak yang dibahas di bab 2 buku ini, terus dorongan motivasi dari bab 3, dan fokus yang terjaga dari bab 5. Semuanya saling terkait. Oke, masuk akal. Nah, selain grit, ada satu bagian yang menurut saya sangat menarik nih. Soal pentingnya mengatur ukuran langkah. Ini gimana maksudnya ya? Biar nggak sekedar ngotot, tapi nggak strategis gitu. Betul banget. Ini soal nemuin keseimbangan. Pengusaha sukses itu biasanya pinter ngatur langkahnya. Cukup besar buat nantang diri dan bikin kemajuan yang berarti, tapi nggak terlalu besar, sampai kalau jatuh, wah nggak bisa bangkit lagi. Jadi kayak jangan terlalu kecil langkahnya, nanti kemajuannya lambat. Iya, risikonya rendah tapi progresnya lama. Tapi kalau langkahnya kebesaran, melampaui kemampuan saat itu, nah kegagalannya bisa fatal. Oke. Jadi kuncinya itu, kenali kapasitas diri kita sekarang, ambil langkah yang pas, yang terukur risikonya, dan biarkan tujuan itu berkembang seiring kita makin mampu dan punya sumber daya lebih banyak. Jangan langsung lompat ke tujuan akhir kalau tangganya belum ada, Giga. Bicara soal tantangan nih, ketekunan itu kan nggak cuman soal ngadepin masalah teknis atau duit ya. Sering banget justru melawan keraguan orang lain. Banyak ide hebat awalnya dianggap gila atau aneh kan? Kayak Tesla, Twitter, SpaceX gitu dulu. Justru itu, bab ini punya pandangan yang menurut saya unik ya. Resistensi atau keraguan dari orang lain itu sebenarnya bisa dilihat sebagai hadiah. Hadiah? Kok bisa? Ya, karena itu semacam ujian awal buat seberapa kuat sih keyakinan Anda sama ide Anda sendiri. Kalau Anda aja nggak mau berjuang pas awal-awal ditolak, gimana nanti pas tantangannya makin berat? Kemungkinan besar ya nyerah. Sebaliknya, kalau semua orang selalu setuju, nah itu mungkin malah jadi tanda tanya. Mungkin ide Anda kurang berani. Atau Anda belum sungguh-sungguh cari kritik yang objektif. Jadi keraguan itu justru bisa maksa kita buat lebih meyakinkan lagi. Bener juga ya. Ada contoh bagus nih di buku. Richard Branson. Pendiri Virgin Group itu kan perjalanannya penuh liku-liku ya. Iya, Richard Branson itu contoh klasik soal ini. Dia mulai dari kecil banget kan, majalah mahasiswa, terus bisnis rekaman via pos, toko rekaman, label rekaman, baru deh merambah ke maskapai, cagar alam, ponsel, dan ratusan bisnis lainnya. Kuncinya, tiap kesuksesan, sekecil apapun, itu ngasih dia modal. Bukan cuma modal uang ya, tapi juga pengalaman, kepercayaan diri, jaringan. Itu semua dipakai buat ambil langkah yang lebih besar lagi. Tapi dia juga banyak gagal kan? Banget. Virgin Cola, Virgin Clothes, Virgin Vodka. Wah, banyak banget deh. Kutipan Branson yang relevan di sini tuh kira-kira gini. Tantangannya itu menindaklanjuti ide hebat. Kalau punya ide hebat, ya coba aja. Kalau gagal, bangkit dan coba lagi. Belajar dari kesalahan. Dia nekenin banget soal belajar dari kesalahan dan bikin perbedaan nyata. Jadi kegigihannya tuh bukan cuma soal sukses, tapi juga soal gimana bangkit lagi setelah jatuh. Oke, jadi kita udah bahas. Butuh grit, langkah yang pas, tahan banting hadapi keraguan. Nah, buat mewujudkan semua ini, jelas butuh sumber daya. Biasanya kan orang langsung mikir, wah, butuh uang banyak. Tapi bab ini ngingetin, sumber daya itu lebih dari sekedar uang kan? Tepat sekali. Ini penting banget. Uang memang perlu, tapi seringkali bukan satu-satunya atau bahkan bukan yang utama. Apalagi di awal-awal. Sumber daya itu bisa macam-macam. Hal-hal yang kadang kita anggap remeh. Contohnya apa aja tuh? Ya, kayak akses internet, punya laptop atau komputer, ponsel yang berfungsi, jaringan pertemanan, dukungan keluarga, bahkan kesehatan kita yang baik. Itu semua aset yang bisa kita manfaatin. Contoh inspiratif di buku ini tuh Muhammad Osman Ali, pengungsi Somalia di Uganda. Sumber dayanya minim banget, tapi dia kreatif.
Dia ngerakit konsol video game dari barang bekas, nyalainnya pakai generator diesel. Terus dia sewain per 10 menit ke sesama pengungsi. Wah, keren banget idenya. Dari keuntungan kecil itu, dia bisa buka toko kecil. Dia berhasil karena dia jeli ngeliat dan manfaatin sumber daya yang ada di sekitarnya, sekecil apapun itu. Kemampuan melihat potensi di tengah keterbatasan ini, itu juga bagian dari ketekunan loh. Menarik banget perspektifnya. Oke, kita udah bahas nih, pentingnya dorongan untuk terus maju, terus gigih. Tapi, nah, disinilah bab ini ngasih semacam peringatan keras. Ada bahaya tersembunyi di balik ketekunan yang berlebihan. Dan ini kayaknya bagian yang cukup personal ya buat penulisnya Tina Selig. Benar sekali. Ini pengingat yang kuat banget tentang burnout atau kelelahan total akibat terlalu gigih, terlalu memaksakan diri. Selig cerita pengalamannya sendiri secara sangat terbuka di bab ini. Iya, saya baca bagian itu agak merinding juga. Jadwalnya gila-gilaan, perjalanan antar benua non-stop, ngasih workshop berturut-turut, kurang tidur parah banget, sampai akhirnya, ya fisiknya nggak kuat lagi. Betul. Dia ngalamin kelelahan ekstrim, kecemasan, serangan panik, jantung berdebar kencang, sesak nafas, sampai harus dilarikan ke UGD 2 kali. Dan akhirnya, dokter memerintahkan dia cuti medis selama sebulan penuh. Pengalaman yang, ya pasti menakutkan banget. Ini nunjukin banget ya, kalau dorongan buat bertahan itu, kalau kebablasan bisa jadi destruktif. Dan dari pengalaman pahit itulah, Selig kemudian merumuskan sebuah metafora yang menurut saya sangat kuat dan mudah dipahami. Perahu, layar, dan samudra. Coba kita bayangin bareng-bareng ya. Oke, gimana tuh metaforanya? Bayangkan diri Anda itu adalah sebuah perahu layar yang kokoh, lagi berlayar di samudra yang luas. Anda punya kendali atas layar dan kemudi, tapi ia tetap dipengaruhi angin kan? Keadaan eksternal. Kadang lautnya tenang, kadang ombaknya gede. Tapi perahu itu dirancang buat tahan banting. Nah, samudra ini itu adalah metafora buat cadangan energi fisik dan mental Anda. Tingkat kedalaman airnya itu dijaga oleh hujan dan sungai. Apa itu hujan dan sungai? Itu adalah aktivitas self-care atau merawat diri. Tidur yang cukup, makan bergizi, olahraga, meluangkan waktu buat orang-orang terkasih, hobi, relaksasi. Oke, jadi samudra itu energi kita dijaga sama self-care. Terus, di dasar samudra itu ada gunung-gunung. Gunung ini nggak kelihatan kalau airnya lagi dalam. Gunung ini adalah titik lemah Anda. Hal pertama yang muncul ke permukaan saat Anda stres berat. Maksudnya titik lemah gimana? Ya, misalnya, buat sebagian orang mungkin rasa cemas berlebih, atau sakit perut, atau jadi susah tidur, atau sakit kepala migrain. Tiap orang punya gunung stresnya masing-masing. Nah, masalahnya muncul kalau samudra kita mulai mengering. Kenapa bisa mengering? Ya karena kita kurang hujan dan sungainya tadi. Kurang self-care, atau stresnya berkepanjangan jadi energi terkuras terus. Jadi kita terus ambil energi tanpa ngisi ulang gitu ya? Betul. Kita mungkin nggak sadar kalau airnya makin surut, makin dangkal. Sampai akhirnya, ceder, perahu Anda nabrak dasar. Kandas di gunung stres yang tiba-tiba muncul ke permukaan itu. Nah, itulah momen burnout. Waduh, gambaran yang jelas banget. Terus gimana cara pulihnya kalau udah kandas? Ya pertama jelas, harus ngisi ulang samudranya lagi. Istirahat total, memulihkan energi fisik dan mental. Tapi yang lebih penting lagi setelah pulih adalah belajar cara berlayar yang lebih cerdas. Belajar mengenali tanda-tanda kalau air samudra mulai surut. Belajar juga cara menghindari gunung stres pribadi Anda. Atau setidaknya tahu kapan harus memperlambat laju perahu, kapan harus menepi sejenak buat mengisi ulang. Metafora yang sangat kuat dan gampang banget dipahami ya. Jadi pesan utamanya jelas banget nih. Gigih itu penting buat capai tujuan, tapi menjaga kedalaman samudra energi kita, cadangan kita, itu sama pentingnya. Kita harus pinter baca kondisi internal kita sendiri. Tahu kapan bisa ngebut, kapan harus injak rem, dan isi bensin. Ini bukan soal lemah atau kuat, tapi lebih ke soal cerdas mengelola energi buat jangka panjang. Betul gitu ya? Tepat sekali. Ini soal keberlanjutan. Pilihan-pilihan kecil yang kita buat hari ini, dalam merawat diri, dalam menjaga level air samudera kita, itu adalah investasi langsung buat kemampuan kita bertahan, berprestasi, dan ya, tetap waras di masa depan. Ketekunan tanpa kesadaran diri itu bisa jadi tiket satu arah menuju kehancuran diri.
Nah, untuk membantu kita semua merenungkan ini lebih dalam, bab ini juga ngasih beberapa latihan reflektif yang bagus banget. Bisa Anda coba sendiri di rumah. Ini bukan cuma teori, tapi kayak ajakan buat introspeksi diri gitu. Ada beberapa ide praktis yang bisa dicoba. Misalnya nih, pertama, coba deh Anda luangkan waktu sebentar buat daftar semua sumber daya yang Anda punya sekarang. Ingat ya, bukan cuma uang atau aset fisik, tapi juga keahlian Anda, jaringan pertemanan, keluarga, waktu luang yang mungkin ada, kesehatan Anda, akses ke informasi kayak internet. Coba didaftar semua. Anda mungkin bakal kaget ngelihat betapa banyak modal yang sebenarnya udah Anda miliki. Oke, inventarisasi sumber daya ya. Terus apa lagi? Buat ukuran langkah tadi, coba deh minggu ini ambil 1 atau 2 langkah yang rasanya sedikit lebih besar atau lebih menantang dari biasanya. Nggak usah yang drastis banget, tapi sedikit di luar zona nyaman Anda. Bisa dalam kerjaan, hobi, atau proyek pribadi. Nah, setelah itu, penting nih, luangkan waktu buat refleksi sebentar. Gimana rasanya? Apakah Anda mampu ngatasinnya? Apa yang Anda pelajari tentang kapasitas Anda sendiri? Ini kayak melatih otot buat ngambil resiko yang terukur gitu. Menarik, jadi kayak eksperimen kecil buat diri sendiri ya. Ada lagi? Yang ketiga, ini nyambung sama metafora samudra tadi. Coba evaluasi kondisi Anda saat ini pakai metafora itu. Jujur sama diri sendiri. Seberapa tinggi atau dalam sih level air samudra Anda sekarang? Terus, gunung stres apa yang paling sering muncul atau paling dekat ke permukaan buat Anda? Lalu pikirkan juga, apa yang sudah Anda lakukan belakangan ini untuk mengisi ulang samudra Anda? Dan yang paling penting, apa lagi yang bisa Anda lakukan? Mungkin hal kecil aja, mulai hari ini atau besok, buat nambah air ke samudra Anda. Wah, ini latihan-latihan yang bagus banget ya untuk bikin konsep ketekunan dan keseimbangan ini jadi lebih personal dan bisa langsung diterapkan buat Anda di rumah. Jadi ya, kesimpulannya, ketekunan itu memang mesin penggerak yang dahsyat. Bisa bawa kita naklukin Arktik pribadi kita kayak Louis Piu atau bangun kerajaan bisnis dari nol kayak Richard Branson, bahkan setelah gagal berkali-kali. Tapi ingat metafora tadi, perahu layar kita tuh perlu dirawat. Dan kedalaman samudra, tempatnya berlayar itu perlu dijaga. Jangan sampai kering dan kandas, seperti yang hampir dialami oleh Tina Silik sendiri. Betul. Dan ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan reflektif yang penting banget. Mungkin bukan cuma buat direnungkan sekarang aja, tapi secara berkala gitu ya, buat Anda semua yang mendengarkan, bagaimana sih Anda secara pribadi menyeimbangkan dorongan kuat untuk mencapai tujuan jangka panjang yang ambisius dengan kebutuhan yang sama vitalnya untuk merawat diri Anda sendiri di masa sekarang ini? Di mana persisnya garis batas untuk Anda pribadi ya, karena tiap orang beda. Antara grit yang membangun dan mendorong maju, dengan ngotot berlebihan yang justru menguras habis energi dan malah menghancurkan. Lebih lanjut. Semoga penelusuran mendalam kita di bab 7 buku Inside Out ini memberikan Anda wawasan dan perspektif baru ya tentang kekuatan sekaligus jebakan dari sikap bertahan atau ketekunan. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.